Hai, selamat pagi semuanya, selamat siang semuanya, selamat sore semuanya, selamat malam semuanya. Saya Ahmad Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan tentang web scraping. Udah pada tahu semuanya kan ya web scraping itu apa? Uh, Web scraping Python. Web scraping dengan Python adalah teknik untuk mengumpulkan data dari situs web secara otomatis menggunakan bahasa pemrograman Python. Web scraping mengumpulkan data tidak struktur dalam format HTML, lalu mengubahnya menjadi data terstruktur. Jadi jadi jangan pernah berpikir kalau misalkan web scraping itu bisa untuk mencuri data atau bisa mengambil data banyak data yang tidak muncul di halaman website yang kalian scraping. Cara kerja dari soalnya dari cara kerja web scraping ini hanya mengambil format HTML seperti kelas atau format-format lainnya. Yang perlu disiapkan di sini saya akan mempresentasikan tentang web scraping yang saya buat. Yang perlu disiapkan yaitu install request, scrapy, CSV untuk membantu program menjalankan perintah. Ini flowchart yang saya buat. Flowchart yang pertama, pengimportan objek atau link yang akan di scraping. Habis itu sistem itu akan membuka atau membuat file CSV. Habis itu di file CSV itu sistem akan menuliskan header di dalam file CSV. Dalam CSV itu habis itu si sistem akan membuka halaman pengimportan objek atau link yang sudah detail ini untuk mengakses halaman produk satu persatu. Setelah itu mengekstrak data ke dalam file CSV. Data yang ada di dalam halaman produk itu akan diekstrak ke dalam file CSV, habis itu disimpan data. Jika masih ada produk lainnya, maka akan proses itu akan mengulang lagi ke proses yang ke-5 ini dengan mengakses halaman produk satu persatu lagi. Dan seterusnya sampai produk itu habis. Habis itu tutup file. Pengimportan objek yang akan di scraping. Di sini pengimportan objek hanya seperti ini. Tinggal masukin aja link dari toko yang ingin di scraping, membuka CSV. Ini di perintah ini si sistem akan membuat file baru namanya pancing fishing shop CSV atau bisa diubah dengan file lainnya, dan si sistem akan membuka otomatis file ini, menuliskan header di dalam file CSV. Di dalam file CSV nanti akan menuliskan header nama produk, harga, rating, dan total terjual. Untuk mengekstrak dan seterusnya itu mengekstrak data ke dalam file CSV. Ini ke coba ini mengakses halaman produk satu persatu. Di proses yang ke ini itu mengakses halaman produk satu persatu itu dengan membuka div class dari CSS 1S N1X A2. Nanti akan saya jelaskan di tutorialnya. Dan selanjutnya itu mengekstrak data ke dalam file CSV. Untuk mengekstrak data itu yang akan diekstrak tuh seperti nama produk, harga, rating, dan total terjual dari div class BRD link, div class BRD, dan span BRD, span BRD label integrity. Nah, di sini
Saya menggunakan all rating tidak tersedia jika data di span itu tidak ada. Misalkan rating itu kosong, jadi nanti filenya akan muncul rating tidak tersedia, dan juga total terjual juga sama. Soalnya kalau misalkan nama produk dan harga itu udah jadi kewajiban untuk ada di dalam e-commerce gitu. Proses selanjutnya itu simpan data. Untuk simpan data yaitu kita langsung aja nama itu dimasukin ke nama produk, harga ke harga, rating ke rating, total terjual ke total terjual. Itu akan menyimpan data ke dalam file CSV. Nah, di sini adalah proses dari perulangannya. Jika memang halamannya itu masih ada, maka akan next ke halaman berikutnya. Jika memang sudah ada, maka sudah gitu. Langsung tutup file dengan close. Nah, ini untuk kesimpulan dari web scraping. Web scraping bisa menjadi solusi praktis untuk mengumpulkan data dalam jumlah besar dalam waktu singkat, dibandingkan dengan melakukan survei secara manual. Namun, beberapa situs web melarang pengguna melakukan web scraping dengan alat otomatis. Jadi, web scraping itu bisa menjadi solusi buat misalkan kita mau mengumpulkan data yang bisa kita ambil di dalam web yang sudah diizinkan. Web yang tidak diizinkan itu seperti Shopee gitu, dan untuk e-commerce yang lain yang bisa di web scraping ada Tokopedia sama satu lagi itu Lazada. Oke, sekarang saya akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Oke, saya di sini akan menjelaskan tentang program yang saya buat. Ini yang pertama saya import Scrapy, kedua import request, dan ketiga import CSV. Untuk scraping kita membutuhkan link dari e-commerce tersebut. Di sini saya menggunakan Tokopedia, contoh link ini. Oke, saya akan coba untuk mencari toko lainnya untuk di web scraping. Di sini banyak toko-toko alat-alat pancing gitu ya. Di sini saya akan mencoba untuk web scraping dari toko apa nih, R45 ya shop. Masuk ke halaman produk, dan kita akan mengkopikan link di halaman produk. Itu kita masuk ke problem tadi dan kopikan di halaman sini. Habis itu kita merename nama dari file CSV yang kita mau buat. Ini kita namakan saja sesuai sama toko di Tokopedia. Oke, di sini saya akan mencoba menjalankan programnya. Program masih memproses data yang untuk mengambil datanya. Ini file sudah masuk, sudah terbuat. Ini R45 yang shop. Oke, data sudah terbuat. Coba cek halamannya. Oke, ini data
yang ada di Tokopedia, Toko R45 ya Shop dalam dalam file CSV. Ini masih belum rapi, kita rapikan. R45 ya Shop. Oke, di sini saya akan merapikan filenya. Di sini saya menggunakan Ctrl Alt KE untuk merapikan program. Untuk merapikan file CSV. Menggunakan perintah alt a+e. Ini dari mixer next, ini menggunakan koma next dan text ini akan rapi. Dan untuk merapikan kolom saya menggunakan alt OI. alt OI. Oke, ini untuk nama produk, harga, dan tujuan sudah ada. Ini contoh dari program yang saya buat, hanya bisa menampilkan 10 produk karena saya tidak menggunakan library yang mana tuh? Library untuk pengambilan data yang banyak bisa menggunakan library Selenium, yaitu library yang cara proses kerjanya itu meng-scroll halaman. Jadi bisa banyak halaman, misal dari e-commerce bisa satu toko itu produknya bisa diambil semua. Cuma karena di sini laptop saya kentang gitu ya, untuk pengambilan data tidak bisa terlalu banyak karena jika prosesnya terlalu lama bisa mengakibatkan laptop saya nge-freeze. Dan sih itu saja presentasian saya tentang web scraping dalam tugas UTS basis data lanjut. Terima kasih.